An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al mu'minu mir'atul mu'min, orang mukmin adalah cerminan orang mukmin lainnya. Wal mu'minu akhul mu'min, dan orang mukmin adalah saudara orang mukmin lainnya. Jadi kalau ada hal yang merusak kehormatan saudara kita, kita cegah. Ketika orang itu tidak ada, kemudian dirasani oleh orang-orang, ya kita tutupi, jangan bicarakan kejelekan saudara kita, hentikan, tidak baik. Setidaknya begitu. Apalagi tidak benar, ya bantah, itu tidak benar. Setahu saya, selama saya berteman dengan sahabat saya ini, saya tidak pernah melihat dia melakukan itu, ya. Fitnah yang terjadi banyak dari faktor ngerasani dan tersebarnya berita-berita bohong, sampai kemudian tidak saling tegur sapa, perbedaan-perbedaan yang terus mencuat ke permukaan. Itu banyak dari salah duga, salah sangka. Wa rawa aidan an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Sayyidina Abu Darda, nala rajulun min rajulin, nala min, mencaci, ya. Kalau nala, nail, memperoleh, tapi kalau nala min, mencaci. Nala rajulun, mencaci seseorang, min rajulin, kepada orang lain, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di samping, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faradda alaihi rajul, maka membantah, tidak terima kepada rajul yang mencaci itu. Rajulun siapa? Orang lain yang dicaci itu. Di depan Rasulullah, di samping Rasulullah terjadi insiden, ada orang mencaci orang lain, dibalas, tidak terima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man radda an irdi akhihi, siapa yang memalingkan dari kehormatan saudaranya, kana lahu hijaban minan nar, ada untuknya itu tirai penghalang dari neraka. Jadi kalau ada orang dicaci maki, lalu kita hindarkan, kita palingkan, kita jaga kehormatan orang yang dicaci maki ini. Jangan berghibah, jangan mencaci maki, atau tidak benar cacian Anda, maka kita akan mendapatkan jaminan terhijab dari api neraka. Warawal Hasan an Anasin, dan meriwayatkan Imam Al Hasan Al Basri dari sahabat Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man nasara akhahu bi dhahril ghaib, siapa yang menolong saudaranya bi dhahril ghaib, tanpa diketahui, duna ilmin, ya, tidak diketahui, tidak di depannya, nasarallahu fid dunya wal akhirah, menolong kepada orang yang menolong tadi itu, Allahu siapa Allah, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Jadi bantu orang tidak harus di depan mata, ya. Depan mata baru bantu-bantu, ya. Dilihat baru kerja, tidak kerja ketika tidak dilihat. Kiai tak ngabes, Kiai ngabes, bersihan. Ya. Tapi apresian ting laya bes giain, mata pak sandal ting laya bes giain, kurang itu. Baik, sudah baik, tapi ada yang lebih baik, bantu saudaramu ketika dia tidak mengetahui. Tiba-tiba hutangnya sudah lunas, siapa ini? Ada si fulan yang bayar. Subhanallah. Ada, ya, orang makan di rumah makan, begitu akan bayar ke kasir, sudah Pak, tadi ada yang bayarkan, siapa? Tidak tahu, gratisan, alhamdulillah. Sementara ada orang memang, maaf sudah saya tanggung,
ya pamer remaja, tapi tidak tahu apakah dia ikhlas atau tidak. Tapi yang lebih baik ketika dia tidak tahu, tidak ada pamrih, tidak ada kepentingan ya. Ketika tidak ada saling peduli untuk menjaga nama baik saudaranya, terjadi fitnah, terjadi gosip, bahkan dijadikan bahan mata pencaharian, itulah sumber malapetaka runtuhnya peradaban bangunan Islam. Tadi itu ya, memandang ulama dengan pandangan buruk sangka, itu soalim ya, ngomong saja dalam hati misalnya, bisa su'ul khotimah dia. Nah, kalau ada berapa banyak orang yang kemudian gosip, bicara jelek, berarti akan ada berapa banyak orang yang su'ul khotimah pada akhirnya. Akan ada berapa banyak orang yang terjangkit penyakit hati gitu. Nah, ini bangunan spiritual Islam akhirnya rusak masyarakat, sudah tidak bisa menghargai orang mulia. Lihat bagaimana akhlak salafus saleh, begitu ada aib langsung ditutupi, sudah jangan bicarakan, doakan baik. Ini seperti ada bangunan retak langsung ditempel, karena tadi kan ya, membela kehormatan saudara adalah mengokohkan, menguatkan tali masyarakat Islami, bangunan Islami. Tapi kalau sudah terjadi pembicaraan kasak kusuk, kemudian mengadu domba kesana kemari, bawa omongan ya, benta lauk ikhbagadaja, benta daja ikhbagalau berak temor, akhirnya apa? Carut marut masyarakat, konflik hanya karena omongan semacam ini. Rusaklah tatanan ikatan masyarakat Islami, rusaklah bangunan keutuhan masyarakat Islami. Tugas kalian wahai para santri sejak dari pesantren, hati-hati jaga masyarakat Islami di pesantren ini, jaga rawabit tali ikatan masyarakat Islami di pesantren ini, jaga bangunan masyarakat Islami di pesantren ini, jangan menyebarluaskan fitnah, gosip, omong-omong sesama teman, apalagi guru kalian, keluarga guru kalian ya. Murid yang baik ya ketika melihat realitas seperti itu, oknum gurunya, oknum orang yang harus dipandang hormat, ada kesalahan, kun bisa napedadah, Allah teritoto, Allah mastur aurata ustadi, ya Allah tutup aib guru saya, jangan cabut keberkahan ilmunya dari saya. Kenapa? Karena ketika sudah kita melihat aib guru kita, dikhawatirkan potensi tidak hormat. Begitu sudah tidak hormat, terjangkit penyakit su'ul adab dalam batin, dan dikhawatirkan su'ul khotimah seperti kisah murid dari Imam Fudail bin Iyad. Padahal itu murid kesayangan gurunya ya, bisa-bisa salah jalan